welcome back di channel YouTube BKPSDM Aceh Tamiang. Halo kawan-kawan ASN semua, jumpa lagi dengan kami di Ngopi ASN, ngobrol pagi seputar ASN. Oke, pada pagi hari ini kita mau coba nih menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait seleksi P3K. Cukup banyak pertanyaan yang kami terima, baik dari Instagram, kemudian di channel YouTube juga ada beberapa yang masuk ke nomor helpdesk. Nah, di sini udah hadir sama kita Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan PNS, Bang Yusroji. Ya, pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Udah sehat. ngopi? Udah. Alhamdulillah. Kopinya belum tersentuh. Ya, Dan ada teman kita satu lagi, Mas Didi Arif Rohmanto. Beliau analis kepegawaian ya. Analis jabatan di bidang perencanaan dan pembinaan pegawai juga. Nah, beliau-beliau ini merupakan pakarnya di masalah seleksi P3K. Mungkin kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dulu Pak Bit ya. Pertanyaan pertama nih yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman, apa sih bedanya kebutuhan khusus dan umum? Mungkin Pak Bit bisa jawab. Boleh, terima kasih. Selamat pagi pejuang ASN. Berjumpa kembali. Langsung saja mungkin saya jawab terkait perbedaan formasi kebutuhan khusus dan formasi umum ya. Kalau formasi kebutuhan khusus itu diperuntukkan bagi tenaga XK2 dan tenaga non ASN. Nanti ditambah lagi kalau yang untuk guru, untuk formasi guru itu adalah untuk mereka yang kemarin dalam posisi P1 ya, di seleksi prioritas 1 di seleksi P3K tahun 2021 ya. Sedangkan untuk formasi umum itu adalah untuk rekan-rekan yang tidak bekerja di instansi pemerintah tetapi mempunyai pengalaman bekerja sesuai dengan formasi yang dibuka. Kemudian kalau yang untuk guru itu yang formasi umum itu terdiri dari rekan-rekan yang baru menyelesaikan pendidikan PPG ya, walaupun tidak terdata di data Dapodik tetapi telah lulus PPG itu bisa ikut di formasi umum. Sedangkan untuk yang yang telah bekerja tetapi kurang dari 2 tahun baik di swasta ataupun negeri, kurang dari 3 tahun ya di swasta atau negeri bisa ikut untuk di formasi umum dengan catatan harus terdata di data Dapodik. Harus terdata di Dapodik ya. Kalau yang sudah punya lulusan PPG tadi berarti mereka punya sertifikat PPG. Ya, punya sertifikat pendidik ya. Punya sertifikat pendidik. Dan harus linear. Harus linear dengan formasi yang di ini ya. Lulusan PPG itu juga harus terdaftar di Kemendikbud. Ya. Oh, berarti yang lulusan PPG dia selain punya sertifikat juga harus terdata di Kemendikbud. Sertifikatnya terdaftar di Kementerian. Berarti itu untuk yang formasi guru, Pak Bit ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, pada formasi umum apakah pengalaman kerja harus relevan dengan jabatan yang akan dilamar nih? Ya, mungkin Pak Didi bisa jawab. Ya, sesuai pengumuman kita ya harus relevan. Artinya misalnya kita melamar di analisis hukum, artinya ketika dia bekerja ada berkaitan dengan menganalisa tentang hukum, nggak asal dia punya pengalaman kerja aja tapi nggak relevan, itu juga nggak bisa nantinya. Artinya ketika kita sebagai pelamar umum dan kita juga sebagai tenaga profesional di luar baik bidang swasta maupun bidang lainnya juga harus memiliki pekerjaan yang relevan sesuai dengan apa yang kita lamar nanti. Dan itu dibuktikan dari surat pengalaman kerja itu ya. Dan keterangan kerja yang nantinya itu harus ditandatangani pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja tempat dia bekerja. Oke. Nah, kemudian ini beberapa kali udah ditanyakan, cuman mungkin masih ditanyakan lagi, bagaimana jika peserta sudah memiliki akun SSCA ASN 2022, apakah harus membuat akun baru lagi nih? Ya, wajib. Ya. Wajib buat baru lagi ya. Akun baru lagi. Lupakan masa lalu, buat yang baru. Lupakan akun baru, rezeki baru. Amin.
Terus, nah ini Pak Bit mungkin ada yang tanya nih, apa benar tidak punya pengalaman mengajar bisa mendaftar? Mungkin itu yang formasi Ya. guru tadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang pengalaman kerja itu syarat mutlak ya untuk mengikuti seleksi P3K guru ya. Kecuali memang dia lulusan PPG yang baru menyelesaikan pendidikan keguruan dan mengambil sertifikat pendidik atau PPG, mereka bisa ikut. Tapi kalau yang lainnya itu harus mempunyai pengalaman kerja. Berarti yang formasi umum Yang yang untuk informasi untuk yang nggak harus punya pengalaman kerja ya, tapi punya sertifikat pendidik. ya, yang dengan catatan maksud saya begini, yang boleh dia nggak ada pengalaman kerja tetapi dia punya sertifikat pendidik. PPG Ya. tadi ya. Dan yang nggak punya sertifikat PPG. pendidik itu ya harus punya pengalaman kerja gitu. Oke. Kurang dari 3 tahun bisa, Pak. Bisa. Kurang dari Untuk 3 formasi tahun umum bisa ya. untuk formasi umum. Tapi kalau yang formasi khusus sesuai yang tadi dijawab Ya. sama Pak Bit tadi ya, yang S Kalau yang prioritas satu. Untuk P1 yang dulu. Lulus passing grade tahun 2021. Kemudian XTHK 2, SK2 guru yang non mengajar ASN. di instansi pemerintah, guru honorer. Guru catatan honorer. harus terus menerus kalau yang guru itu. Berarti nggak boleh terputus Nggak boleh SK-nya ya. Minimal 3 tahun dia udah terdaftar di Dapodi. Oke, terus ini pertanyaan yang banyak juga ditanya tentang kualifikasi pendidikan. Ada satu yang bertanya tentang kualifikasi pendidikan S1 ilmu hukum, apakah S1 hukum boleh mendaftar? Ini sama juga sama kayak kualifikasi tentang ekonomi itu. Apakah S1 kalau kualifikasinya S1 ekonomi, apakah S1 ekonomi manajemen boleh mendaftar atau gimana gitu? Jadi prinsipnya kan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diminta gitu ya. Kalau yang diminta ilmu hukum ya harus ilmu hukum ya. Tapi kalau katanya ekonomi, berarti kan ekonomi ini luas. Jadi semua jurusan ekonomi atau program studi ekonomi bisa ikut di formasi itu. Itu saja prinsipnya. Kalau S1 hukum berarti S1 ilmu hukum boleh mendaftar Boleh, dan boleh. Jurusan hukum Jurusan yang lainnya. lainnya bisa, Tapi bisa. kalau misalnya dimintanya S1 ilmu hukum yang Ya. bisa mendaftar hanya S1 ilmu Hanya hukum saja S1 ilmu ya. hukum aja. Sama juga kayak S1 ekonomi. Kalau S1 ekonomi yang diminta berarti ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan boleh mendaftar. silakan, Tapi silakan. kalau di situ memang khusus spesifik disebutkan S1 ekonomi manajemen, yang bisa mendaftar hanya S1 ekonomi manajemen. Oke. Semoga udah pada paham Ya. teman-teman ya. Ini banyak banget nih soalnya yang tanya masalah ini. Terus ini yang termasuk golongan XTHK 2 itu seperti apa sih? Apakah bisa kita cek sendiri kalau kita masuk ke golongan THK 2 apa enggak? Jadi golongan XK2 itu adalah tenaga honor kita yang merupakan tenaga SK2 dan terdata di database BKN. Jadi begitu nanti rekan-rekan ASN yang XK2 ini login ke SSCN akan terdata mereka itu sebagai tenaga XK2. Dan dapat dilihat apakah dia termasuk data XK2. Kemarin kita sudah melakukan pendataan ya. Pendataan itu di situ muncul siapa saja yang merupakan tenaga SK2. Itu masuk database-nya BKN ya, Pak? Itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang ya. Karena Sedikit saya melihat waktu pendaftaran kemarin, jika kalian merasa tenaga XTHK 2, di situ diminta untuk menginput nomor THK 2. Oh, ada diminta peserta menginput XK2. nomor THK2-nya. Artinya jika kalian THK 2, kalian pastinya Pasti punya punya. nomor registrasi ya. registrasi itu. Nanti akan muncul ketika kalian masukkan nomor tersebut di waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran. Sambilan menikmati kopi, Ya. ini kita lanjut lagi pertanyaan, silakan. baca pertanyaan ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang luar Tamyang boleh mendaftar? Maksudnya jadi P3K ini kan terbuka untuk umum ya. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan itu seluruh warga Indonesia itu berhak untuk mengikuti seleksi P3K. Dengan catatan memang harus sesuai dengan kualifikasi dan informasi yang terbuka. Kualifikasi pendidikan, koordinasi. Jadi kita terbuka, tidak ada
khusus apa namanya yang putra daerah. daerah atau yang berdomisili di Aceh Tamiang, kami persilakan untuk seluruh warga Indonesia dimanapun berada, dimanapun berdomisili bisa ikut di P3K Kabupaten Aceh Tamiang. Selama sesuai dengan kualifikasi dan Ya, persyaratan sesuai dengan ya. kualifikasi pendidikan dan formasi yang tersedia. Dan untuk formasi umum. Nah, dan Formasi itu untuk umum. formasi umum ya. Oke. Kemudian ini juga banyak yang tanya masalah ini. Lamaran apa ditulis tangan, apakah harus tegak bersambung atau huruf balok? Ya, Didi mungkin, silakan. Kalau kita dari tahun ke tahun itu memakai tulisan tangan dan tegak bersambung. Tegak bersambung. Tapi kalau huruf balok boleh nggak? Nggak sesuai, Nggak sesuai. Berarti Tegak bersambung. sesuai. tegak ikuti bersambung contohnya ya. aja. Kita ikuti yang lalu-lalu. Terus ada juga yang tanya, apakah memang harus ditulis tangan? Boleh diketik komputer nggak? Sesuai pengumuman kita harus ditulis tangan. Ditulis Harus tangan. ditulis tangan. Harus ditulis tangan sendiri. Nggak boleh tangan berdua. Iya, tangan berdua gimana nulisnya? Oke, pinjam tangan tetangga boleh? Ah, Boleh. Oke, sambil saya bacakan lagi beberapa pertanyaan yang ada di WhatsApp. Mungkin bisa sambil ngopi-ngopi Ya. lagi. Oke, ini yang masalah kami masih galau nih Pak, takut seperti tahun kemarin sudah peringkat terbaik nilai murni tertinggi malah digeser dengan yang dapat afirmasi padahal nilai ujian teknisnya sangat rendah. Nah ini gimana nih untuk yang tahun ini? Memang ada perbedaan ya antara seleksi P3K tahun 2022 dengan 2023 ini ya. Mungkin rekan-rekan rekan-rekan pejuang P3K bisa membaca keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 649 tahun 2023 ya, tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, untuk jabatan fungsional guru. Kemudian bisa juga nanti dibaca di Kemenpan nomor 648. Jadi memang agak berbeda terkaitan dengan seleksi P3K tahun ini dengan tahun yang lalu ya. Dimana memang pertama semua mekanisme menggunakan CAT BKN, termasuk untuk guru ya. Kemudian terkait dengan kelulusan nanti memang ada perbedaan antara tahun ini dengan tahun yang lalu ya. Di mana untuk yang guru memang untuk yang prioritas utama itu atau yang untuk yang diprioritaskan yang untuk prioritas 1 yang mereka sudah lulus di seleksi tahun 2021 ya. Nah, tetapi tidak dapat formasi. Kemudian baru setelah apabila formasi tersebut belum terpenuhi, baru dipersilakan untuk diikuti oleh tenaga XK2 ya. Apabila nanti ternyata formasi itu belum terpenuhi juga, baru diikuti oleh tenaga non ASN. Dan apabila memang masih tersedia, baru terbuka untuk formasi umum. Ya. Jadi nanti mungkin rekan-rekan bisa membaca lebih jelas di Kemenpan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemenpan ya. 648 dan 649 ya, 648 tahun dan 2023. Di situ mekanisme semua. Oke, jadi Pak Bi tadi tentang formasi guru ya. Kalau yang formasi teknis sama kesehatan gimana? Prinsipnya hampir sama ya. Jadi berlaku seperti optimalisasi pada formasi tahun 2022 kemarin ya. Jadi berdasarkan Kemenpan 648 ini bahwasanya peserta kebutuhan khusus ya, berarti yang untuk K2 dan non ASN itu ya, dinyatakan lulus apabila berperingkat terbaik. Ya, berarti dia di ranking siapa yang terbaik ya. Dan nanti setelah mereka terpenuhi formasi itu, kalau memang masih ada lebih, baru di formasi umumnya diambil lulus passing grade seperti yang ditetapkan dan diambil yang peringkat terbaik. Gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi hampir sama dengan optimalisasi
571 kemarin. Oh, Tapi kalau untuk umum tetap berlaku passing Ya, grade, Pak? kalau yang untuk umum dia berlaku passing grade dengan Passing grade catatan ya yang untuk umum harus passing grade ya. Harus passing Dan grade. perlu diingat setiap jabatan passing grade berbeda, Pak. berbeda Jadi nilainya. jangan satu patokan passing grade itu sama. Iya, Hmm. passing Setiap grade-nya jabatan berbeda passing grade. untuk apa namanya kompetensi teknisnya berbeda-beda. oke. Ada yang mau tanya, itu kita punya pemirsa nih, bukan Ah. pemirsa bayaran tapi. Sini Bam, katanya mau tanya tadi. Pamit aja dulu, Pamit. Apa Salah panditnya di sini. Ini pandit kami. Pamit kami. Gini, Pak Mit. Bom kan kerja di pemadam nih, Ah. di BPD aja Tamiya. Ya, ya. Jadi syarat-syaratnya untuk pendaftaran P3K ini mana, Pak Mit? Syarat-syaratnya jadi untuk P3K nih, Pak Mit. Udah baca pengumuman belum? Wah, itulah memang belum baca. Itu masalahnya. Tante yang mau dilamar jabatan apapun nggak tahu. Ah. Tahu lah, Pak Mit. Apa nih? Ya jadi kan Bom rencana untuk damkarnya lah, Pak Mit. Oh, super damkar ya. Pembulan pemadam kebakaran. Iya, Pak Mit. Nah, Pak Bit, bisa dijawab, Pak. Ah, iya. Payah nih besar nih. Iya, Takut Pak. dah. baik, jadi untuk apa? Untuk di pemadam kebakaran memang ada kita buka formasi Iya, ya. Pak Mit. Pak apa Irwansa ya namanya ya? Muhammad Irwansa Putra. alias Bom, Pak Mit. Bom Bom ya. Iya, Pak Mit. Lebih enak manggil Bom daripada Muhammad Irwan Syahputra. Jadi kita buka formasi untuk pemadam kebakaran ya. Selain syarat-syarat umum ada syarat khusus untuk di pemadam itu. Iya. Yang pertama dia harus berbadan sehat. Iya, Pak Mit. Ya, yang Nanti orang badan ngomong nggak sehat lagi, Pak Oh, Mit. sehat. Hah? Gizi-gizi kayak kami. Kemudian yang syarat khususnya memang dia harus sebagai tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dan syarat yang terpentingan syarat yang paling penting lagi juga harus mempunyai sertifikat keahlian Oh, kalian, Pak atau Mit. sertifikat pelatihan untuk di penanganan pemadam kebakaran dan bencana. Itu yang harus. Makanya Bom rajin baca-baca pengumuman. Iya, nih, Pak Mit. Ah. Mana lah, Pak Mit? Kalau ada HP ya jangan main apa aja, main game aja Enggak gitu. lah, Mami. Harus baca-baca, belajar. Surat sehatnya itu diambil di rumah sakit ya, di puskesmas. Jangan sama bidan juga. Jangan kemudian desa. Harus di rumah sakit. Jangan sama bidan gitu. Kalau bidan bayi sehat. Kalau nggak salah juga ada surat keterangan yang menyatakan bukan penyandang disabilitas. Untuk iya, pemadam iya. kebakaran. Iya. Iya, Pak Mit. Oke. Gimana? Sehat? Kayak gitu, Pak Mit. Iya, iya. Oke. Makasih, Pak Mit. Iya. Jadi kalau khusus yang pemadam kebakaran tidak boleh disabilitas Disabilitas, ya. ya. Yang patah-patah nggak boleh. Ya, Kalau karena patah kan hatinya? Ini kerjanya di lapangan. Ya. Oke. Memang seperti kami sampaikan sebelumnya kita ada buka formasi disabilitas ya, sesuai dengan ketentuan. Tapi jabatannya jabatan tertentu ya, jabatan yang sifatnya teknis di lapangan memang tidak diperkenankan untuk penyandang disabilitas. Gitu. Oke, kita lanjut lagi Pak Bit. Ya. Masih tentang XTHK 2 itu yang SK honor dari tahun berapa? Kalau yang masuk XTHK 2? Jadi gini, intinya mereka yang tenaga non ASN kita memang yang dulu pernah ikut tes K2 tetapi tidak lulus. Mereka lah yang kalau nggak itu di sekitar dari TMT-nya itu 1 Januari 2005. Oh, 1 Januari. Jadi seperti kami sampaikan tadi ya, begitu mereka login nanti di membuat akun, kalau memang merasa XK2 silakan isi biodata atau nomor peserta K2-nya dulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk tanggal di surat pernyataan dan surat lamaran ini diisi tanggal kapan ya, Ya, Pak? jadi silakan. Jadi untuk surat pernyataan dan surat lamaran itu sesuaikan saja. Kita kan buka pendaftaran dari tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober. Nah, ketika kalian membuatnya di antara tanggal itu, misal kalian membuatnya di tanggal 21 dan daftar di SSCIS itu tanggal 21, ya udah tanggal 21 aja, sesuaikan, tidak ada seragam di tanggal itu. Tapi perlu diingat tanggal tersebut jangan sampai lewat dari tanggal 9 gitu. Nggak boleh lebih dari tanggal 9 Tanggal 9. Oktober karena periode ininya Periode pendaftaran kita 20 pendaftarannya sampai tanggal sampai 9 Oktober. Oke. Terus nah ini
untuk PPK guru, apakah semua poin yang ada di surat lamaran dan pernyataan harus sama persis? Nah, kalau sesuai dengan contoh yang kita lampirkan di pengumuman, itu kami juga menampilkan apa yang menjadi syarat untuk tenaga kesehatan, misalnya STR, untuk tenaga guru misalnya sertifikat pendidik. Nah, sesuaikan dengan apa jabatan yang kita lamar. Misalnya kita melamar seorang guru, jadi STR dihilangkan saja gitu. Misalnya kita melamar sebagai tenaga kesehatan, ya sertifikat pendidik hilangkan saja gitu. Istilahnya sesuai dengan formasi yang dilamar. Sesuai dengan formasi yang dilamar. Poin-poin yang tidak perlu dihilangkan. Nggak usah dilampirkan gitu. Oke. Kemudian pertanyaan lagi, apakah akun eMeterai harus sama dengan akun apakah boleh sama dengan akun SSCASN? Kalau yang saya lihat di akun SSCASN itu kita loginnya dengan NIK dan password di SSCASN. Kemudian kalau di akun eMeterai itu menggunakan email dan password. Berarti beda ya? Beda. Okay. Tapi kalau mau emailnya yang tertera pada saat kita mendaftar akun SSCN, nggak ada boleh. masalah. Boleh aja ya. Karena untuk mendaftar kan kita juga diminta untuk menampilkan email atau memasukkan email kita. Emailnya aktif dan bisa membukanya, jangan lupa password, itu aja yang penting. Okay. Terus ini pertanyaan selanjutnya, saya honorer di Kemenak, tapi Dinas Pangan dan Kelautan ada formasi umum, apakah saya bisa mendaftar? Ya kembali lagi penjelasan di awal tadi, ketika kita bekerja di luar instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, walaupun kita sebagai tenaga honorer, misalnya di Kemenak, ketika kita mendaftar di Kabupaten Aceh Tamiang, formasi Kabupaten Aceh Tamiang itu dikategorikan umum dan harus relevan dengan jabatan yang kita lamar pekerjaannya, sesuai penjelasan kita di awal tadi, Pak Bida. Iya, betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan lebih bersifat kasus, Pak Bid ya. Assalamualaikum Ibu atau Bapak, mau bertanya, kami dari Lok Sumawit tentang P3K di Aceh Tamiang. Jadi gini Bu atau Pak, di data diminta surat aktif bekerja pada instansi. Nah jadi kemarin Lok Sumawit sebagian tenaga honornya ada yang sudah dirumahkan berhubung pengurangan tenaga honorer. Sedangkan kami ada pengalaman kerja selama 2 tahun. Jadi yang tinggal hanya SK saja selama bekerja 2 tahun itu. Jadi solusinya bagaimana ya Pak atau Ibu, apakah bisa mendaftar P3K atau tidak? Mohon izin. Kalau dari kasus yang Bu Sophie sampaikan tadi, berarti kalau mereka ingin mendaftar di Kabupaten Aceh Tamiang berarti posisinya formasi umum ya? Formasi umum. Formasi umum hanya mempersyaratkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja ya. Berarti harus selain didukung oleh SK bahwasan aktif pernah bekerja ya di instansi tersebut, juga harus ada surat keterangan yang menerangkan bahwasannya bahwasannya yang bersangkutan itu pernah bekerja di instansi tersebut, dengan catatan apabila memang tahun lalu tidak diperpanjang, dengan catatan itu bukan keinginan atau bukan diberhentikan dengan tidak hormat, ya, tapi karena kebijakan organisasi atau mengundurkan diri ya. Tapi kalau diberhentikan tidak dengan hormat nggak bisa, maka kami butuh surat keterangan dari instansi yang menyatakan bahwasannya dia pernah bekerja di instansi tersebut dan dinyatakan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Kayaknya itu semua sih pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada yang kelewatan, teman-teman bisa ini ya komen lagi di YouTube kita, YouTube channel atau lewat Instagram. Terus juga ada nomor helpdesk yang bisa ditanya apa? Dan itu dapat diakses 24 jam. Dapat diakses 24 jam. Adminnya sudah siap ya ya. Siap, admin helpdesk dipanggil 24 jam. Asal ada pertanyaan. Jadi mungkin teman-teman yang mau tanya di nomor helpdesk bisa hubungi di nomor 0821 6481 1519. Oke, mungkin bisa diminum lagi kopinya, nanti jadi nambah harga nanti kalau udah jadi kopi dingin.
Oke, makasih banyak Pak Bit, Ya. Bang Didi atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ya. para pejuang P3K ini, teman-teman. Kawan-kawan Semangat, ASN tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa banyakin berdoa. Pelamar sukses, panitia juga sukses. Sukses kegiatannya. apa? Membesarkan badan juga. Mungkin belajar ya, belajar Tidak ada juga. kendala suatu apapun ketika proses seleksi P3K ini Amin. dilaksanakan. Ya. Oke, Doa semua teman-teman agar semua ini sukses tanpa kendala apapun. oke, makasih semuanya. Bye-bye.